Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasartika. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mengambil jurusan manajemen. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang permintaan dan penawaran uang. Tentu permintaan dan penawaran uang tidak asing lagi buat teman-teman dalam mata kuliah makroekonomi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan apa itu penawaran dan permintaan uang. Yang pertama tentu kita harus mengetahui apa itu uang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit untuk digantikan dengan variabel lain. Bisa dikatakan bahwa uang merupakan bagian terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi sepanjang sejarah keberadaannya yang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Di situ dikatakan bahwa uang itu memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Karena dalam suatu negara, uang itu dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Masyarakat dan produsen membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kondisi ini yang menyebabkan terjadinya permintaan uang. Sedangkan pemerintah sebagai pengatur kebijakan wajib menyediakan uang, yaitu dengan melakukan penawaran uang. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang permintaan uang. Jadi permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatnya dalam bentuk uang tunai atau cash. Secara teoritis, permintaan uang memiliki dua pendekatan, yaitu teori kuantitas uang klasik dan teori Keynes. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori permintaan menurut Keynes. Menurut Keynes, permintaan uang merupakan kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Maka dari itu Keynes membaginya menjadi 3 motif seseorang dalam memegang uang. Yang pertama yaitu transaksi motif atau motif transaksi. Nah, pada motif ini seseorang yang ingin menggunakan uang untuk mempermudah kegiatan transaksinya sehari-hari. Contohnya adalah ketika transaksi jual beli. Jadi ketika seseorang ingin membeli alat tulis misalkan atau alat makan, maka ia harus membayarnya dengan uang tunai atau cash. Permintaan uang untuk transaksi yang berhubungan positif dengan tingkat pendapatan, di mana jika pendapatan meningkat maka kebutuhan uang untuk transaksi juga pasti akan ikut meningkat. Itu yang dimaksud dari motif transaksi. Yang kedua yaitu adalah motif berjaga-jaga. Nah, motif lain dari seseorang memegang uang itu adalah untuk persiapan atau berjaga-jaga dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Berarti motif berjaga-jaga itu adalah motif seseorang memegang uang untuk digunakan dalam hal-hal yang tidak terduga. Misalkan saya pergi ke kampus nih. Nah, di dalam jok motor saya tentu akan menyimpan uang sekitar 10.000 atau 20.000 untuk berjaga-jaga kalau misalkan dalam perjalanan saya mengalami musibah. Misalkan musibahnya kehabisan bensin atau bahan motor saya itu mengalami kebocoran. Tentu saya akan menggunakan uang yang 20.000 atau 10.000 tadi untuk membayar bensin atau untuk membayar perbaikan bahan yang bocor tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan motif berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu adalah speculation motif, atau juga teman-teman biasa mengenalnya itu dengan motif mendapatkan keuntungan atau motif spekulasi. Nah, pada motivasi ini seseorang yang menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan. Teori ini dikembangkan oleh Keynes dengan asumsi bahwa uang adalah salah satu dari 2 aset finansial yang dapat dimiliki oleh masyarakat, di mana konsekuensi dari fungsinya adalah sebagai penyimpan nilai atau
store value, yaitu uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan suatu saat nanti. Contohnya itu ketika seseorang memiliki emas dengan niat untuk menjualnya ketika suatu harga emas naik dan mendapatkan keuntungan dari selisih harganya tersebut. Sedangkan jika berkaitan dengan tingkat bunga permintaan uang yang berhubungan negatif dengan tingkat bunga, yaitu ketika tingkat bunga tinggi, maka jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi akan semakin sedikit, dan sebaliknya apabila tingkat bunga rendah mengakibatkan permintaan uang juga akan ikut meningkat. Jadi misalkan saja itu contohnya itu kalau kalian nih ada yang membeli saham dan akan dijual ketika harga saham tersebut naik, tetapi di sini kalian tidak tahu kapan saham itu akan naik. Jadi entah tidak tahu dan entah itu mengalami keuntungan atau tidak, itu masih dalam bentuk tanda tanya. Nah, ya itu yang dinamakan dengan speculation motive atau motive speculation. Jadi itu penjelasan tentang permintaan uang menurut teori Keynes yang memiliki 3 motif seseorang dalam memegang uang. Yang berikut yaitu teori kuantitas uang klasik. Nah, dalam teori kuantitas uang klasik ini dia memiliki 2 pendapat, yaitu dari David Ricardo dan Irving Fisher. Nah, yang pertama kita akan membahas dari David Ricardo. Jadi David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya juga begitu, apabila jumlah uang yang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Dan dalam teori ini, David Ricardo menuliskan dengan rumus, teman-teman dapat melihat di sini, sendiri di situ, yaitu M sama dengan K dikali P atau P sama dengan 1/K dikali M, di mana M merupakan jumlah uang atau quantity of money, dan P adalah tingkat harga atau price, dan yang terakhir itu adalah K atau konstat atau pembanding tetap dari uang. Jadi itu pembahasan tentang teori kuantitas uang klasik menurut David Ricardo. Yang berikut adalah menurut dari Irving Fisher. Nah, teori yang dikemukakan oleh David Ricardo tadi lalu disempurnakan oleh Irving Fisher dan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai uang. Dan teori dari Irving Fisher ini juga dapat disebut dengan the transaction equation of exchange atau persamaan pertukaran dengan memasukkan rumus matematisnya, yaitu teman-teman dapat melihat di situ, yaitu MV sama dengan PT, di mana M merupakan jumlah uang atau quantity of money, F merupakan kecepatan peredaran uang atau velocity, dan P merupakan tingkat harga atau price, dan yang terakhir adalah T, yaitu jumlah barang atau jasa atau transaksi. Jadi itu yang dimaksud dengan teori kuantitas klasik dari pendapat Irving Fisher. Yang berikut yaitu adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan uang. Yang pertama di situ teman-teman dapat melihat, yaitu yang pertama adalah kekayaan dari masyarakat. Di situ mengatakan apabila suatu masyarakat semakin kaya, maka permintaan terhadap uang cenderung akan meningkat. Maksudnya adalah ketika kekayaan seseorang itu meningkat, maka permintaan uang juga pasti akan ikut meningkat, dikarenakan mungkin kebutuhan orang tersebut sudah bertambah. Seperti misalkan itu bertambahnya biaya perawatan rumah, mungkin karena rumahnya itu sudah semakin luas, atau dikatakan orang itu sudah semakin kaya, sehingga rumahnya juga akan ikut meluas. Karena rumahnya yang semakin luas tentu akan membutuhkan biaya kebersihan yang semakin banyak juga, maka di situ juga akan diikuti dengan kenaikan biaya, dan juga mungkin dari biaya keamanan, dan yang paling penting yaitu adalah mungkin biaya listrik juga pasti akan ikut meningkat, sehingga hal itu yang membuat kenaikan terhadap permintaan uang. Dan
Dan faktor yang kedua itu adalah harapan tentang harga atau tingkat harga. Nah, maksudnya di sini adalah ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga pasti akan ikut naik, dikarenakan seseorang itu membutuhkan dana yang lebih untuk membayar kenaikan atas harga barang tersebut. Contoh misalkan itu ketika puasa menjelang lebaran itu kan biasanya harga-harga sembako pada naik semua kan. Biasanya pada saat seperti itu maka seseorang biasanya membutuhkan jumlah uang yang lebih untuk membayar harga-harga barang yang naik tersebut. Nah, biasanya pada saat tersebut juga permintaan terhadap uang juga pasti akan ikut naik, atau permintaan uang akan ikut meningkat. Itu yang faktor tentang tingkat harga. Yang ketiga adalah adanya faktor tersedianya fasilitas kredit. Di situ mengatakan bahwa mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran, maka permintaan uang kas semakin kecil. Nah, maksudnya di sini adalah ketika fasilitas kredit itu dipermudah, bunganya diperendah atau syarat-syaratnya dipermudah, maka seseorang akan tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, sehingga fasilitas kredit itu dapat dipermudah oleh pemerintah. Maka pada saat itu jumlah permintaan terhadap uang juga pasti akan ikut meningkat. Dan faktor yang keempat adalah adanya sistem pembayaran yang berlaku. Nah, dengan dipermudahkannya sistem pembayaran, misalkan ketika seseorang membeli suatu barang itu bisa menggunakan kartu kredit, tetapi pada saat dia menggunakan kartu kredit tersebut adanya kemudahan dalam mengangsur ketika membeli menggunakan sistem kredit. Maka keputusan seseorang dalam melakukan pembelian tersebut maka semakin besar peluangnya, sehingga hal ini akan memicu terjadinya peningkatan terhadap permintaan uang. Dan faktor yang terakhir yaitu adanya kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Di situ mengatakan apabila masyarakat memiliki kepastian tentang pendapatan yang diharapkan di masa mendatang, maka permintaan uang akan cenderung semakin turun. Jadi jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak pasti, maka dia akan cenderung mengurangi konsumsi, seperti mengurangi pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan. Maksudnya di sini seseorang dia akan membuat list mana sih barang-barang yang benar-benar saya butuhkan dan mana barang-barang yang tidak benar saya butuhkan, sehingga dia akan mendahului barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Tetapi di sisi lain, ketika pendapatan seseorang itu memiliki kepastian, maka biasanya permintaan uang juga akan ikut menaik. Maksudnya di sini seseorang itu memiliki pendapat yang pasti, misalkan dia memiliki gaji yang di atas standar, maka dia akan menggunakan sebagian gajinya itu membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan, dan dia juga akan membelikan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, atau dia itu melengkapi gitu maksudnya. Nah, misalkan juga adanya di suatu perusahaan itu dikabarkan adanya bahwa THR akan dicarikan, maka permintaan terhadap uang itu akan naik karena kebutuhan untuk belanja dari seseorang itu akan semakin meningkat, karena adanya dia berangkat bahwa pendapatannya akan naik karena dia akan mendapatkan THR dari perusahaan tersebut, sehingga walaupun THR itu belum dipastikan bahwa dia akan mendapatkan pada hari itu atau minggu yang akan datang ataupun bulan selanjutnya gitu. Tetapi dia sudah memiliki kepastian bahwa dia mempunyai pendapatan yang lebih. Jadi itu yang dimaksud dengan kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor-faktor dari terjadinya permintaan terhadap uang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model kurva permintaan. Di situ teman-teman dapat melihat ada dua kurva. Yang pertama itu adanya kurva permintaan uang, dan yang kedua itu adanya kurva pergeseran kurva permintaan uang. Jadi kurva permintaan uang memiliki slope negatif, karena jika tingkat bunga meningkat maka permintaan uang turun, dan sebaliknya juga seperti itu. Hal yang dapat mempengaruhi permintaan uang adalah biaya yang menyimpan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga.
Yang kedua itu adanya kurva pergeseran permintaan uang. Teman-teman dapat melihat di situ, yaitu ketika permintaan 1 bergeser ke permintaan 2, maka kurva permintaan bergeser ke kanan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan nasional. Yang kedua itu adanya permintaan 1 ke permintaan 3, terjadinya kurva permintaan bergeser ke kiri disebabkan oleh menurunnya pendapatan nasional. Jadi itu penjelasan sedikit tentang model kurva permintaan uang. Teman-teman juga dapat mempelajari tentang kurva permintaan uang di referensi seperti Google juga. Jadi itu penjelasan tentang permintaan uang. Sekarang kita masuk ke dalam penawaran uang. Jadi penawaran uang atau money supply adalah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap untuk diberedarkan untuk keperluan transaksi bagi masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral pada wilayah atau waktu tertentu. Teman-teman dapat melihat di situ rumus dalam penawaran uang itu adalah L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah nirmani. Nah, L itu adalah penawaran, sedangkan M1 adalah narok money, yaitu merupakan jenis uang yang paling cair yang digunakan karena dapat segera dibelanjakan. M1 atau narok money ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Jadi uang kartal itu adalah uang yang biasa kalian pakai, yaitu seperti misalkan uang kertas, logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan adalah uang giral itu adalah alat pembayaran yang berupa surat-suratan berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Umum seperti contohnya itu adalah giro, kartu kredit, wesel maupun cek. Nah, dan yang kedua itu adanya M2. Nah, M2 itu adalah broad money, merupakan penjumlahan dari narok money atau M1, di mana M1 tadi adalah uang kartel dan uang giral, lalu ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini dapat juga disebut dengan narok money atau uang dekat, yaitu yang bentuk kekayaan finansialnya yang dapat segera diuangkan meskipun secara langsung tidak berfungsi sebagai media tukar ataupun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Tetapi alat kuasi ini dapat diubah dengan cepat menjadi uang kartal ataupun uang giral. Contohnya itu ketika deposito jangka pendek ataupun simpanan ataupun tabungan di bank umum. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh uang atau punya tabungan, tinggal ke bank saja, nanti tabungannya akan diambil dan dan teman-teman akan mendapatkan uang kartal. Dan yang ketiga adanya M3. Itu adalah di mana M2 ditambah kesepakatan pembelian kembali jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lain, atau M2 ditambah deposito berjangka panjang, di mana penggabungan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi ditambah dengan deposito jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Apabila di suatu perekonomian negara itu semakin maju, maka porsi penggunaan uang kartal juga akan semakin sedikit, dikarenakan uang kartal akan diganti dengan adanya uang giral dan uang kuasi. Jadi itu penjelasan mengenai rumus penawaran terhadap uang atau supply money. Dan dalam penawaran uang atau money supply terdapat teori penawaran uang tanpa bank. Nah, teman-teman dapat melihat di situ teori penawaran uang tanpa bank itu adalah teori yang merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika masih menjadi satu-satunya alat pembayaran dan tidak menganggap adanya sistem perbankan. Dan yang kedua itu adanya teori penawaran uang modern. Jadi teori penawaran uang modern dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi barang primer. Sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen atau penyalur uang sekunder bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu uang dalam peredaran. Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Dan yang keempat itu adanya uang beredar. Jadi uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar
dalam arti sempit atau narok money adalah jumlah uang yang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara teknis, yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Nah, teman-teman juga dapat melihat di situ dalam uang beredar terdapat tiga rumus, menggunakan 3 rumus. Yang pertama itu adanya rumus M1 atau narok money, di mana rumusnya adalah M1 ditambah C ditambah DD. C merupakan kursi atau uang kartal dan DD merupakan demand deposito atau uang giral. Dan M2 merupakan broad money, yaitu di mana rumusnya adalah M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD. Di mana M1 itu tadi adalah narok money dan TD adalah time deposito atau deposito berjangka, dan SD adalah saving deposito atau saldo tabungan. Yang ketiga yaitu M3, di mana M3 sama dengan M2 ditambah QM. Nah, M2 tadi adalah broad money, QM adalah quizy money. Nah, yang berikut adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang. Seperti permintaan uang juga, tentu penawaran uang juga terjadinya beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penawaran uang, yang dapat terjadinya turun naiknya penawaran uang. Jadi yang pertama di situ teman-teman dapat melihat yaitu adanya kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah proses mengatur persediaan uang di sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau pekerja penuh lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan menggesernya standar bunga pinjaman, margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Nah, di sini saya mengambil contoh kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral yang dapat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Contohnya yang pertama adanya kebijakan open market atau kebijakan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian surat berharga. Misalkan saja ketika pemerintah menerapkan kebijakan penjualan surat berharga, maka sebenarnya pada saat itu pemerintah sedang melakukan pengurangan terhadap uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu adanya diskon policy atau kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga, atau yang biasa disebut mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yaitu diskonto. Nah, ketika suku bunga itu sedang naik, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang yang beredar. Dengan begitu pun sebaliknya juga. Yang ketiga yaitu adanya cash ratio atau cadangan kas di bank. Ketika pemerintah sedang menaikkan cadangan kas, nah pada saat itu juga pemerintah sedang melakukan hal yang sama, yaitu mengurangi terhadap penawaran uang. Yang terakhir itu adanya kredit selektif. Nah, ini berhubungan dengan kredit atau misalkan pemerintah pada saat itu sedang memberikan fasilitas kredit yang mudah atau suku bunga yang rendah dibanding sebelumnya, maka penawaran uang pasti juga akan ikut dinaikkan. Tetapi ketika kredit itu diberikan secara selektif, maka pemerintah sedang melakukan atau mengurangi terhadap penawaran uang. Jadi di sini secara tidak langsung maka terjadinya inflasi, deflasi atau kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi terhadap jumlah penawaran uang. Yang kedua itu adanya pendapatan. Yaitu pendapatan, ketika pendapatan seseorang naik, maka jumlah penawaran uang juga maka ikut naik. Dengan kejadian seperti itu, pemerintah akan menaikkan jumlah ketersediaan uang dikarenakan tersedia uang yang ada di kas harus digunakan untuk membayar misalkan kenaikan UMR, sehingga di situ terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang pada perekonomian suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu adanya faktor nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah yang dimaksud adalah kemampuan mata uang dalam negeri. Yang dimaksud di sini adalah misalkan di Indonesia adalah mata uangnya itu adalah rupiah, maka ditukarkan dengan mata uang asing. Ketika nilai rupiah itu menguat, maka seseorang itu akan cenderung tertarik untuk menukarkan mata uang rupiahnya dengan mata uang asing tersebut. Yang berikut kita masuk ke dalam model kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang umumnya mempunyai slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Tetapi tadi di kurva permintaan uang dia akan mengalami slope negatif, tetapi ketika di penawaran uang dia akan mengalami slope positif.
Jadi jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh tingkat harga. Jadi semakin tingginya tingkat harga bunga, maka semakin tinggi juga jumlah uang yang beredar. Dan begitu juga sebaliknya. Teman-teman dapat melihat di situ adanya model kurva dari penawaran uang. Di situ adanya model kurva penawaran uang dan juga adanya pergeseran kurva penawaran uang. Jadi kurva pergeseran penawaran uang itu terjadi ketika pergeseran kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang, dan yang kedua itu terjadinya pergeseran kurva ke kanan menunjukkan penawaran uang yang bertambah. Jadi itu sedikit model dari kurva penawaran uang. Untuk lebih lanjutnya juga teman-teman dapat membaca atau melihat berbagai kurva penawaran uang di berbagai referensi seperti Google ataupun YouTube. Jadi itu saja pembahasan atau presentasi dari saya mengenai permintaan dan penawaran uang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.